Hawa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Sewaktu bertemu tersebut berpura-pura juga Nabiullah Adam, seakan-akan mencari kepada Sayyidatuna Hawa. Sewaktu bertemu seperti orang yang kangen banget. Biasanya orang yang kangen itu biasanya kenapa? Langsung memeluk. Sewaktu mau memeluk Sayyidatuna Hawa, ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. La taqlubha. Jangan kau peluk, jangan kau sentuh. Illa bimahriha, kecuali dengan maharnya. Ya, apa maharnya, Bu? Dengan maharnya. Bertanya lagi Nabi Allah Adam kepada Allah, wa ma mahruha ya Allah, apa maharnya? Ada yang mengucapkan 1, ada riwayat lagi 10. Yaitu apa, Bu? Maharnya membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi halal ya menyentuh Sayyidatuna Hawa. Jadi membaca sholawat 10 kali. Dalam riwayat 1 kali. Allah muliakan, Allah angkat derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Biasanya kita kalau mahar itu ya ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk gelang, ada yang berbentuk kalung. Tapi ini Nabi Allah perintahkan maharnya dengan membaca sholawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal lahirnya Allah muliakan, dimuliakan oleh Allah dengan apa? Terang benderang alam semesta. Alam semesta terang benderang. Terlahir sudah terputus tali pusarnya. Terlahir sudah bersifat mata. Terlahir sudah terhitam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi nggak butuh lagi bidan. Terlahir sudah bisa ngomong. Ya, terlahir dalam keadaan sujud, menunjuk tangannya ke atas, Jalla Rafiul A'la, sangat agung yang menciptakan makhluk-makhluk. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
manusia, terlahir dari seorang ibu, terlahir dari perkawinan, tapi tidak sama dengan kita. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah muat. Tahu muat? Ya, kalau kita muat sehari berapa kali? Nabi Muhammad SAW tidak pernah disinggahi lalat. Kalau kita dikerumunin lalat bibir kita. Banyak sekali kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana anak-anak yang tumbuh kembang di negeri Mekah, tumbuh kembang di negeri Mekah, pinginnya main, ada mainnya. Suatu itu kepingin, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kecilnya main keluar dari negeri Mekah. Sewaktu main tersebut ada pernikahan. Sampai di tempat pernikahan tersebut kecapean. Sampailah tertidur. Jadi tidak melihat apa yang dia harapkan daripada anak-anak kecil di kota Mekah. Sampai di tempat kecapean tidur. Bangun-bangun sudah selesai. Acara tersebut sudah selesai. Ya, tinggal waktunya pulang. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ada yang ngomong Nabi Muhammad itu kecilnya ingusan. Sama seperti anak-anak yang lainnya. Melihat ada tangkal jambu, dia naik. Dia akan curi tangkal jambu. Itu orang yang kurang ajar. Menganggap Nabi Muhammad SAW sama seperti anak-anak kecil yang bermain di negeri Mekah. Nabi Muhammad sewaktu bayinya Sayyidatuna Aminah, biasanya kebiasaan orang-orang Mekah dahulu menyusukan anak-anaknya itu kepada daerah-daerah, desa-desa, perempuan-perempuan yang sedang menyusu. Akhirnya banyak sekali ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Sewaktu melihat bayi yatim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena orang tersebut ini kalau saya ngambil, ya siapa yang bayar? Orang tuanya sudah meninggal. Ya, jadi dilewat. Tapi berbeda dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah
sewaktu melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memandang ke sebelah dai yang lain, tidak sanggup. Kenapa? Langsung jatuh cinta pada bayi tersebut. Digendong, bayi tersebut sewaktu digendongnya merasa dingin hatinya. Akhirnya yang tadinya Halimatus Sa'diyah ini orang miskin, susah makan minumnya, setelah membawa Nabi Muhammad SAW punya keledai-keledainya pun sudah tua. Suatu bayi tersebut diangkat ke atas kendaraan keledainya. Itu keledai yang sudah tua balik muda. Keledai yang sudah peot ya kembali berotot. Mendahului ibu-ibu yang tadi dahulunya sudah duluan pulang, didahului oleh keledai yang sudah tua yang peot menjadi berotot. Ini menunjukkan irhasat. Ya. Kalau mukjizat itu terjadinya sesudah diangkat menjadi nabi. Tapi sebelum diangkat menjadi nabi namanya irhasat. Ya, kalau satu ya tapi banyak keunggulan jamak menjadi irhasat. Kalau satu irhas. Tapi kalau jamak menjadi irhasat. Sampailah di Bani Sa'diyah, di desa Sa'diyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya saudara susuan. Jadi tidak akan mungkin keluar susu dari seorang ibu kecuali sudah melahirkan. Jadi kalau anaknya Halimatus Sa'diyah ini nyusunya di kanan, Nabi Muhammad gak mau nyusu di kanan. Jadi nyusunya selalu di kiri. Menunjukkan manusia luar biasa. Sampai dikatakan basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia. Apa ini? Udah ngerti. Bukan bagiannya. Kalau dahulu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ya, dahulu kalau memasuki bulan Ramadan dia nggak mau nyusu. Jadi orang-orang dulu kalau mau melihat ini memang bulan Ramadan atau bukan, dilihat kepada anak bayinya Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dia mau nyusu berarti ini bukan bulan Ramadan. Tapi kalau dia tidak mau nyusu berarti itu adalah bulan Ramadan. Ya, dari bayi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Suatu sampai di negeri Sa'diyah yang rumahnya kecil, rumah orang miskin. Halimah Sa'diyah ini suaminya bukan orang kaya, orang susah, tapi keberkahan yang hadir di tengah-tengah keluarga miskin tersebut menjadi berkecukupan. Tidak sulit untuk mencari rizki, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kejadian-kejadian yang menakutkan itu datangnya para malaikat. Para malaikat tersebut datang untuk membersihkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah yang keempat kali takut Halimah Sa'diyah. Dipulangkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu dipulangkan, ikut sama ibunya. Kemana ibunya? Ikut. Sampailah umur 6 sampai 7 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi yatim piatu. Diasuhlah oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya sudah terkenal gelarnya apa? Al-Amin. Ya, seorang yang jujur dari kecilnya jujur, nggak mau nipu, nggak mau nyolong, nggak mau ngambil hak orang lain. Berapa dititipkan, ya itulah yang dikeluarkan. Sekarang ini banyak, ya, dari instansi, kantor-kantor, ya, yang dapat bantuan 100, keluarnya jadi berapa? 70, 60, 40-nya, 30-nya kemana? Ya, masuk ke dalam kantong. Jadi kita harus jelaskan, suami kita harus jelaskan yang mana halal, yang mana haram, yang mana dilarang, yang mana tidak dilarang. Inilah hikmah maulid, mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan maulid datang lagi tahun depan, maulid datang lagi tahun depan, tapi perubahan nggak ada. Suami kerjaan nggak ada, ya dimarahin, bukan diajarin. Tetangga beli kursi baru, kurang ahli. Ini kejadian ya, banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita haknya diambil.